Halo, kembali lagi bersama saya Yonas di channel Yonas Rana. Kali ini kami akan membahas terkait dunia pendidikan, lebih khususnya tentang situasi pendidikan saat ini. Di sini telah hadir bersama saya dengan Bung Jeffrey. Bagaimana kabarnya, Bung? Baik, sehat selalu. Di sini juga ada Bung Mario. Bagaimana? Sehat. Aman dari COVID. Ya, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, kali ini kami bahas tentang dunia pendidikan. Saya coba tanyakan ke Bu Devi terkait dunia pendidikan. Bung, bagaimana situasi menurut Bung terkait pendidikan saat ini? Menurut saya pendidikan saat ini masih kurang efektif ya kalau dibilang dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, karena alasan dasar bagi saya bahwa belum ada kebijakan yang dia pro terhadap mahasiswa itu sendiri. Misalkan kebijakan kampus, kita melihat bahwa ada banyak mahasiswa yang kemudian mengeluh soal paketan, soal biaya kampus yang belum diturunkan. Di satu sisi pendapatan ekonomi dari orang tua mereka tidak stabil dan sebagainya. Ini harus dilihat, khususnya dalam pembangunan kebijakan yang saat ini Menteri Pendidikan. Saya pikir ini harus dilihat dengan baik, sehingga kampus itu menciptakan sesuatu, menciptakan manusia yang humanis. Kampus harus humanis pada manusia, bukan malah menindas manusia. Oke, terima kasih Bung Jeffrey. Tadi dari Bung Jeffrey menyampaikan bahwa terkait sistem pendidikan sekarang itu belum efektif dan sampai sejauh ini belum ada kebijakan dari pemerintah. Dari Bung Maria, bagaimana melihat situasi? Ya, jadi sepakat juga kalau melihat situasi saat ini kan, artinya bahwa kita tahu bahwa periode Jokowi pada periode ini adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia itu. Nah, ketika kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, yang memang sudah memberat global ini, artinya pemerintah pada saat ini ambil begitu, maju salah mundur salah. Ketika kita ngomong kebijakan Jokowi itu lagi pada kebijakan menterinya pendidikan dan kebudayaan mengenai kampus merdeka dan sebagainya, terus tadi untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini, maka dia mengeluarkan satu kebijakan lagi yang kuliah dari yang awalnya tatap muka itu dipindahkan kepada media daring online, tidak tatap muka jarak jauh. Nah, ini menjadi satu persoalan bahwa saya pikir menterinya hanya melihat pada daerah jauh, wilayah Jawa gitu. Namun dia lupa dengan keadaan daerah timur. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana ketika menerapkan sistem pembelajaran dari yang awalnya tatap muka terus dipindahkan ke media daring. Nah, itu bagaimana dihadapkan dengan teman-teman liberal di Indonesia. Ketika mereka sulit dalam mengakses jaringan, itu kan minat pendidikannya itu menurun gitu, atau kualitas pendidikannya menurun gitu. Jadi untuk saat ini saya lihat sih untuk kebijakan yang diterapkan untuk menghadapi COVID-19 ini memang belum terlalu efektif. Ketika kita ngomong tentang Indonesia sebetulnya gitu. Itu sih menurut saya gitu. Oke, Bung Mario, dari Bung Mario tadi terkait sistem pendidikannya, pengambilan kebijakan di situasi saat ini belum efektif juga. Sama seperti yang disampaikan oleh Bung Jeffrey tadi ya. Kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu dari Menteri Pendidikan menyampaikan akan memperlakukan kebijakan kampus merdeka. Pertanyaannya, apakah terkait apa yang mau lakukan oleh Menteri ini dan melihat situasi seperti ini, apa sih yang sebenarnya dia lakukan agar dunia pendidikan itu efektif lagi? Oke, kalau saya sih melihat begini, bagaimana awalnya kita ngomong tentang kebijakan
Ya kita ngomong dulu tentang kebijakan khususnya untuk Menteri Pendidikan kan Nadiem Makarim. Nah dalam terlepas dari kebijakan Kampus Merdeka itu kita lihat dulu tentang kebijakan tentang bagaimana menghadapi coronavirus ini COVID-19 ini. Nah itu saya sih melihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu sepertinya hanya terfokus pada wilayah Jawa gitu. Karena ini kita berbicara mengenai soal penyediaan sarana dan prasarana mengenai media daring online. Nah itu kalau diterapkan di Jawa ya mungkin bisa efektif gitu. Tapi kalau bagaimana diterapkan di daerah timur itu kasihan loh teman-teman timur, tentunya di Maluku, di Papua, NTT dan lain-lain. Ya tidak bisa menjamin bahwa nanti tingkat mutu pendidikan yang mereka dapatkan pada saat ini itu bisa sama dengan teman-teman yang ada di Pulau Jawa gitu. Karena kita bisa melihat bahwa yang penyediaan sarana dan prasarana di daerah timur itu memang masih kurang, masih minim gitu. Nah, itu bagaimana mungkin teman-teman ini bisa mengakses informasi atau bisa melakukan pembelajaran tetap jauh atau pembelajaran mengenai media daring. Nah, itu sangat minim terus. Kita kembali lagi mengenai soalnya kalau ngomong ke timur ya pasti semuanya serba mahal gitu. Serba mahal karena media online media daring ini bukan hanya tentang yang kita pergi lalu absen bukan, tapi ini soal pakai data teman-teman mahasiswa di daerah timur itu juga bagaimana, apalagi kalau mau pakai data dengan teman-teman di daerah Jawa, nah, khususnya kita anak kos gitu. Nah itu kebijakan ini tidak dilihat oleh menteri. Contohnya ketika teman-teman yang mereka berharap untuk bekerja untuk membiayai kuliahnya, ketika di PHK, nah bagaimana kamu melihat itu gitu dari menteri itu ke kamu? Bagaimana kamu melihat itu? Tapi kalau tidak salah kita lihat kembali ke poinnya Menteri Pendidikan bahwa ada poin kedua atau poin ketiga yang mengatakan bahwa ya kebijakan dari kampus kebijakan ini dikembalikan ke kampus, artinya kampus bisa mengatur sendirinya gitu. Makanya kalau tidak salah kalau saat ini banyak mahasiswa yang mengeluh bahwa ya SPP kami tidak mahal, tapi tidak seimbang dengan ilmu yang kami dapatkan dari pihak kampus gitu atau dari dosen. Apalagi dengan sistem dosen yang ya kita terbuka saja barang ini. Dosen kita yang sifatnya orang Indonesia malah asing gitu. Saya sih tidak tahu sendiri, saya dapat tugas itu bahwa ya teman-teman untuk tugas UTS itu tinggal buat konten nanti kirim ke emailnya dosen, baru dosen masukkan ke akun YouTube-nya. Itu kan yang menurut saya salah satu pembodohan gitu. Jadi dosen mereka menggunakan momen untuk meningkatkan apa ya seperti contohnya ngomong YouTube nih, ngomong YouTube yang lebih sederhananya gini. Kalau kita mau dosen-dosennya mau meningkatkan akun YouTube-nya, tinggal kita subscribe atau share atau kita buat konten kirim ke dosen, tinggal dosen masukkan. Jadi dosen tidak repot-repot lagi untuk ngajar gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, dari Bung Mario terkait hal ini masih terbilang dari kebijakan dari Menteri ini belum efektif lah, Iya, karena masih mahal. Terus kalau menurut Bang Jeffrey, ini kan saya ada informasi terkait bahwa ada penurunan biaya kuliah seperti 100.000. Bagaimana menurut Bang Jeffrey terkait hal ini? Apakah sudah pas atau masih kurang terkait penurunan uang SPP-nya ini? Ya siap, Bung Yonas. Yang pertama bahwa kebijakan kampus masing-masing kampus berbeda ya. Kalau di UNA pembayaran UKT-nya sudah dari awal, jadi tidak terkena dampak kayak gitu. Mungkin teman-teman lain, jadi mungkin saran saya ya bisa juga diturunkan, tapi tergantung kebutuhan yang ada pada ini kan, pada mahasiswa itu sendiri. Tapi dari pandangan saya melihat bahwa kebijakannya dari Menteri Pendidikan itu Merdeka kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi tidak kampus Merdeka aja. Jadi Merdeka Belajar ini sebenarnya sudah tepat ya kalau kita melihat ya situasi kayak gini. Artinya dimanapun kita bisa belajar ya, tanpa harus di kampus kan. Kenapa kampus Merdeka ini kemudian dikeluarkan? Karena peran dari dosen atau guru itu sangat memonopoli, sehingga tidak ada yang namanya proaktif dari mahasiswa. Maka itu dikeluarkanlah kampus Merdeka. Karena tadi faktor yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi
ini kan merdeka belajar. Sekarang apa sih yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk saat ini? Ya, kalau kita dari Surabaya ke Jogja, otomatis ada akses kendaraan, apa itu transportasi dan sebagainya. Dalam konteks ini kampus merdeka, pemerintah tidak mungkin mengincar kampus-kampus swasta, karena subsidi pemerintah kalau kita melihat itu dia subsidi kampus-kampus negeri. Kebijakan kampus swasta itu dimiliki perorangan. Jadi yang saya mau katakan adalah bagaimana peran kampus itu kemudian prasarana-prasarana seperti aula, misalkan ada aula atau cyber yang kemudian mahasiswa itu melihat belajar dari situ. Jadi perasaan kampus sangat menentukan proses belajar mahasiswa itu sendiri. Mungkin saya itu. Kalau tadi itu pemerintah hanya lebih mengutamakan di kampus negeri. Kalau kita lihat kembali lagi ke pembukaan atau alinea keempat undang-undang kita menyatakan bahwa tugas pemerintah itu wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita lihat yang disampaikan oleh Bung tadi bahwa dia hanya mengutamakan ke kampus negeri. Bagaimana kita melihat hal seperti itu? Bagaimana melihat situasi kayak gitu ya? Karena begini, kalau dia sudah swasta, otomatis itu milik perorangan. Beda loh dengan negeri yang milik pemerintah. Ini dua hal yang sangat berbeda. Itu ada kaitan dengan bagaimana penguasaan terhadap itu, penguasaan terhadap kampus universitas dan sebagainya. Dan di kampus negeri itu disubsidi karena kebanyakan dari mahasiswa itu notabene-nya background-nya orang miskin sebenarnya. Jadi terus mahasiswa yang berprestasi kemudian dibeasiswakan atau gimana gitu. Jadi tidak secara detail ya, tapi secara covernya kayak gitu. Kalau bicara perbedaan antara negeri dan swasta, memang dalam pembukaan alinea kita menginstruksikan kayak gitu, tapi dalam penerapannya berbeda-beda. Karena kalau suatu saat pemerintah kemudian mensubsidi untuk kampus swasta, otomatis bagaimana dengan yang pemilik kampus? Maksudnya dia mendapat lebih ya. Itu namanya mengkapitalisasi modal. Begitu ya. Iya. Bahkan bisa menjadi penyelewengan, penanganan korupsi dan sebagainya bisa terjadi. Jadi tidak ada kontrol dari pemerintah. Pada intinya itu lebih pemerintah itu harus fokusnya ke kampus negeri. Lebih fokusnya ke kampus negeri. Tapi saya tidak mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa pemerintah harus fokus ke kampus negeri. Tapi apa yang dibuat oleh kampus, kebijakan-kebijakan apa yang dibuat oleh kampus pasti dikontrol sama pemerintah. Makanya kemudian kenapa Nadiem Makarim kemudian membuat itu. Ada beberapa instruksi pada saat pandemi ini. Kenapa dia tidak menseragam satu ini aja, semua kampus menjadi sama, Bahkan di poinnya dia bilang tergantung pada keputusan kebijakan-kebijakan masing-masing kampus. Nah ini berbeda. Oke ya Bung Jeffrey. Kalau Bung Mario melihatnya, kalau Bung Jeffrey menyatakan tadi kalau di dunia pendidikan negeri itu kan lebih ke orang-orang miskin. Kalau sementara kalau saya lihat itu kebanyakan di dunia kampus negeri itu saya lihat lebih kebanyakan orang-orang yang memiliki latar belakang ekonominya bagus. Itu bertentangan dengan apa yang diamanatkan di undang-undang. Itu bagaimana menurut? Jadi kalau menurut saya begini, kalau saya kurang sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Jeffrey tadi bahwa kampus-kampus negeri itu adalah kampus-kampus orang-orang yang memang ekonomi lemah gitu. Karena kenyataannya yang kita lihat di lapangan itu sangat berbeda gitu. Bahwa teman-teman yang saat ini teman-teman yang berada di kampus swasta itu
ekonominya malah lebih rendah lagi dibandingkan dengan teman-teman yang berada di kampus negeri. Kita bisa bayangkan bahwa yang sederhananya kita lihat begini aja, coba lihat di parkiran yang di kampus swasta. Jadi parkiran kampus swasta dengan kampus negeri itu berbeda jauh. Parkiran yang kendaraannya dibawa teman-teman mahasiswa di kampus itu berbeda jauh dengan teman-teman di kampus swasta. Gitu. Jadi kita sudah bisa mengukur tingkat ekonomi antara dua kampus ini, antara kampus swasta dengan negeri gitu. Jadi saya pikir yang pertama ini soal keterbukaan soal beasiswa. Apa yang sudah disediakan pemerintah gitu. Karena kalau kembali saya contoh kecil ketika di daerah saya itu ya beasiswa untuk pendidikan itu semua diberikan oleh ya mereka-mereka yang sudah memang kebijakan gitu. Jadi ini ada beasiswa dari Jakarta turun ke daerah, dari pusat turun ke daerah yang terkecil Maluku contohnya. Jadi kepala-kepala daerahnya sudah tahan. Jadi ini loh ada beasiswa, tinggal kalian ambil aja. Makanya tidak salah kalau orang-orang di negeri itu memang orang-orang yang mahasiswa teman-teman yang di kampus negeri itu memang ya orang-orang memang ekonominya sudah terangkat. Jadi kalau Bang Jerry mengatakan bahwa itu ekonominya teman-teman yang di kampus negeri itu orang teman-teman yang ekonominya lemah ya itu bertolak belakang kan dengan dan sekarang gitu. Jadi saya pikir untuk melihat timbalan ini saya pikir perlu memang kerja keras dari pemerintah khususnya di bidangnya itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Nah bagaimana melihat hal ini? Karena ketika tadi disampaikan bahwa ada yang mengatakan bahwa memang kita membutuhkan di amandemen itu bahwa keempat itu mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Tapi pada kenyataannya untuk saat ini kita melihat itu memang berbeda jauh. Tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Ukurannya satu simpel dari penerimaan. Kita bisa melihat kalau di universitas negeri itu ada 3 penerimaan, yaitu pertama SNPTN, SBMPTN, terus yang ketiga adalah jalur mandiri. Kadang di jalur mandiri ini kuotanya kecil, tapi kalau di SNPTN dan SBMPTN ini memang sudah sengaja dibuat besar karena sudah disubsidi sama pemerintah. Kalau mandiri seperti saya di Una, itu memang bayarnya terlalu tinggi, ini UKT-nya tinggi. Jadi tergantung kita masuk ke mana, mendaftarnya di mana. Gitu. Jadi yang tadi Mario punya itu juga bisa terbantahkan. Oke, terima kasih buat Bung Jeffrey dan buat Bung Mario. Bagaimana solusinya terkait dengan kebijakan pendidikan saat ini? Kita tahu bahwa situasinya tidak seperti sebelumnya. Bagaimana menurut Bung Mario pemerintah itu mengambil kebijakan terkait dunia pendidikan saat ini? Kalau saya sih solusi yang pertama bahwa ya Nadiem Makarim yang memang bidangnya di pendidikan atau Menteri Pendidikan pada saat ini harus melihat kembali kebijakan yang telah dikeluarkan bahwa kampus merdeka dan merdeka belajar gitu. Karena pada kenyataannya saat ini itu banyak mahasiswa yang belum merdeka. Ketika melakukan kritik ke pihak kampus atau birokrasi kampus itu dijawab gitu. Akhirnya Nadiem harus melihat kembali pada persoalan-persoalan ini. Jadi seakan-akan kampus itu dibiarkan merdeka tapi orang-orang yang dalam kampus itu dibiarkan tertindas gitu. Di kampusnya asal namanya populer atau namanya besar tapi di dalamnya itu mahasiswa ya aktivitas mahasiswa sudah disetting sendiri, sudah dibungkam. Itu menurut saya. Terus yang kedua itu soal bagaimana pemerintahan pendidikan. Jadi bukan hanya pemerintah lebih terfokus pada daerah Jawa tapi pemerintahan pendidikan dalam konteks ini Indonesia secara umum. Jadi bukan hanya di Pulau Jawa atau di Pulau mana tapi ya dari timur Indonesia itu harus bisa meletakkan itu. Oke, Bung Mario, kalau menurut saya yang pertama solusinya yang pertama melihat kebutuhan mahasiswa, yang kedua kalau memang situasi tidak memungkinkan diliburkan saja, yang ketiga kebijakan dari kampus harus dilihat ulang lagi. Terus yang keempat adalah bagaimana bisa mempersiapkan supaya langkah-langkah selanjutnya bisa konsep merdeka belajar, kampus merdeka itu bisa terrealisasi dengan baik ya. Saya pikir itu aja.
Oke, Bung Mario dan Bung Jeff, intinya dari perbincangan pada malam hari ini, pemerintah harus melihat kembali terkait kebijakan saat ini. Terima kasih buat Bung Mario dan Bung Jeff. Semoga corona ini cepat berlalu. Amin.